Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang kami sayangi, yang kami cintai. Berjumpa baru pertama kali perdana untuk ngobrol sharing santai sore bersama saya Ella Muhammad dan juga ada Gus Nizom, sahabat saya. Di sore kali ini aku ditemenin cake, kita lagi sambil nyemil, Gus Nizom juga dengan kopinya. Kali ini kita akan membahas suatu obrolan yang santai ya, Gus, yang memang akhir-akhir ini tuh mungkin aku lihat dan mungkin diri aku sendiri juga pernah merasakan hal yang sama, yaitu masa-masa transisi di mana ada ya rasa untuk kita nggak suka sama sesuatu, kita nggak suka sama seseorang, atau rasa tidak suka dengan pencapaian hal-hal yang menurut kita itu di atas kita rata-rata. Nah, teman-teman, kita akan bahas sambil kita nyemil santai sore ini dan pendapat dari sahabat saya Gus Nizom. Menurut Gus Nizom, kita masih muda-muda ini pasti pernah ngerasain itu kan? Iya. Ya mungkin teman-teman, ya khususnya santri sering mendengar kalimat bahwasanya ada yang mengatakan kuludi nikmatin maksudun gitu. Setiap orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah pasti ada orang yang iri, pasti orang ada yang dengki dan orang yang hasud, dan itu satu keniscayaan dan pasti ada gitu loh. Dan itu tidak bisa terhindar sama diri kita kan gitu nih. Namun biasanya karena itu sesuatu hal yang manusiawi ya Gus, kalau bisa dibilang ya. itu kadang bisa merubah karakter seseorang ketika kita nggak sadar tuh bahwa kita berada di hal yang salah. Kita membenci seseorang, pencapaian seseorang, itu akan berefek buruk dalam jangka waktu yang panjang, betul kan? Iya. Dan juga saya pernah mendengar satu nasihat dari guru saya ketika saya mondok di Urdoyong di Sukabumi, itu mengatakan bahwasanya rizqul hasud lil maksud gitu. Jadi ini sangat berpengaruh. Apa artinya? Jadi kenikmatan setiap manusia itu kan pasti ada ya. Baik dia itu orang yang ya kita katakan fasik, orang di luar daripada orang Islam, pasti Allah kasih rezeki. Tapi dampak daripada tadi ya, orang tidak suka dengan kita, orang dolim kepada kita, orang hasud, dengki, bahkan memfitnah dan sebagainya. Guru saya menyampaikan bahwa tadi rizqul hasud lil maksud. Ada rezeki yang Allah berikan kepada orang yang suka hasud, itu akan diberikan kepada orang yang dihasudi. Oh gitu. Ya. Jadi kayak kita menang undian ya, yang tanpa kita sadari ketika orang sirik dengan pencapaian kita, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, terus orang itu nggak suka dan atau menggibah kita, itu kita berarti mendapatkan kebaikan-kebaikan dari itu. Orang yang jatuh. Ya betul, itu sangat betul sekali, karena kita bisa melihat alangkah adilnya Allah di sini gitu. Ketika ada orang yang lemah, dia tidak mampu untuk membalas kejahatan seseorang, lalu orang ini ditindas. Alangkah tidak adilnya Allah apabila tidak ada balasannya bagi orang ini gitu loh. Maka apa balasannya? Balasannya adalah tadi kalau guru saya bilang rizqul hasud lil maksud. Ya, rezeki orang yang hasud ini akan diberikan kepada yang dihasudi gitu. Oke. Sekarang nangkep ya di situ ya. Tapi silakan Gus, diminum kopinya. Siap. Takut mencair ya. Kita ngobrol santai aja. Tapi kebanyakan banyak yang kalau misalnya yang sudah akut ya Gus ya, itu justru bukannya mereka menjadi jauh lebih baik, tanpa mereka sadari mereka sudah memberikan hal lain kepada yang dia tidak sukain, tapi semakin menjadi-jadi. Bagaimana itu? Supaya teman-teman dari ngajiku, supaya teman-teman di luar sana itu bisa paham bahwa rasa iri dengki kepada orang lain kalau bisa dikurangin, karena untuk apa sih? Untuk kebaikan kita sendiri kan, supaya kita tidak berlarut dalam hal-hal yang kurang baik tersebut. Ya, kadang memang sesuatu itu tidak langsung dibalas di dunia gitu nih ya. Jadi membuat orang tuh tidak sadar ya. Jadi maka ini perlu adanya satu edukasi pemahaman kepada orang-orang yang hatinya masih ada rasa dengki, masih ada rasa hasud, rasa iri, atau bahkan sampai ya katakan jahat ya, sampai yang begitu ekstrim ya. Bahwa
ini tidak putus di dunia, tapi ini akan menyambung sampai di akhirat. Artinya kalau orang suka bilang itu namanya hakul adami gitu ya. Nah, jadi bagaimana hukumnya ketika nanti orang ini sudah ada di akhirat? Ya kembali lagi bahwa rezekinya atau pahalanya ketika orang ini sudah di akhirat akan dilimpahkan kepada orang yang dizolimi. Oh, jadi hati-hati ya, Jadi harus hati-hati ya, kadang-kadang mungkin ya kita tidak terasa gitu ya, karena lagi-lagi mungkin manusia itu ya kadang lalai ya, kadang lupa ya, kadang terlalu nikmat dengan keburukannya gitu ya, sehingga dia terus aja berbuat dolim, nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi solusinya mungkin kalau misalnya kadang agak sadar-sadar sedikit bisa beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, itu yang paling simpel mungkin ya. Dan untuk selebihnya kalau misalnya sadar ya kebanyakan, tobat ya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Betul kan? Iya. Silakan diminum. Dan kemudian hal-hal ini tuh mungkin akan banyak kita bahas untuk kedepannya, hal-hal yang simple. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ada pembahasan apapun yang teman-teman alami atau yang teman-teman rasakan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Itu akan perlahan kita bahas, tapi secara santai. Dan mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik.